Habib Umar tadi kasih ijazah ada 3 amalan ya. Yang pertama sholawat, yang kedua doa. Sholawat bersama-sama kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri. Kalau baca salawat ini nggak usah tanya ya, keberkahannya, kebahagiaannya nggak bisa terhitung, dunia akhirat ya, kejiwaan maupun fisik lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sadri wa tuyassir biha amri wa tajbur biha kasri wa tughni biha faqri. Subhanallah. Ini ijazah dari Madinah dan dari Habib Zain bin Sumit. Terimalah dengan niat dan tekad, dengan keyakinan tentang keberkahannya wali-wali Allah di zaman ini. Al-Imam Al-Habib Zain, waliullah terbesar di zaman ini, yang keberkahannya menyeluruh ke seluruh semesta. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan kita mendapatkan berkah beliau dan syafaat beliau dunia akhirat. Amin Allahumma. Salawat ini artinya, ya Allah, sampaikan salawatmu kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dengan berkah salawat itu, jadikanlah hatiku hati yang terang, hati yang tenang, hati yang selalu senang, senang dengan ridhonya Allah, senang dengan Rasulullah. Hati dibikin cahaya oleh Allah ya. Orang kalau sudah hatinya kehilangan cahaya, gelap. Kalau sudah gelap, hidupnya kedandapan, hidupnya teratapan, hidupnya penuh dengan kebimbangan. Tapi hati yang dapat cahaya dari Allah, ketenangan, kedamaian. Dalam kondisi apapun dia tenang karena dia punya Allah. Allahu ma'i, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kami. Maka minta cahaya dari Allah dengan berkahnya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad salatan tashrahu biha sadri wa tuyassir biha amri, dan engkau mudahkan untukku urusanku ya Rabb. Ikhwani, kita ini manusia, jangan kita lupa keberadaan kita manusia. Teknologi sehebat apapun, sains sehebat apapun, kalau Allah nggak ngasih rahmat dan pertolongan, urusan kita akan ruwet dan nggak selesai. Karena itu segala urusan, yang kecil maupun yang besar, mikro maupun makro, di samping ikhtiar, di samping usaha, harus lebih besar lagi doanya, lebih besar lagi tawakalnya, lebih besar lagi berharap kepada Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajburu biha kasri, dan engkau sembuhkan luka-luka hatiku ya Allah. Orang kadang melupakan luka di masa lalu, seumur hidup nggak selesai Pak, seumur hidup selalu dibayang-bayangi dengan masa lalu. Tapi kalau dibantu dengan syafaatnya Rasulullah, hati kita akan senang melihat masa depan dengan harapan dan dilupakan masa lalu yang tidak baik. Afallahu amma salaf, yang lalu dimaafkan oleh Allah. Ayyuhal ahbab, maka luka-luka yang di hati perlu kita minta kepada Allah agar disembuhkan dan dihilangkan, dan kita melihat masa depan yang lebih gemilang dengan harapan yang besar kepada rahmat Allah. Wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri, dan kau robah kefakiranku menjadi kekayaan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin ya, sesungguhnya Allah itu yang maha memberi rizki, memiliki kekuatan yang maha kokoh. La ilaha illallah ya. Dengan salawat-salawat ini, hajat-hajat kita akan dikabulkan, dimudahkan, duniawi ukhrawi, agama maupun hal yang selain-selainnya agama yang membantu kepada agama. Maka salawat ini kita baca lagi, Allahumma salli ala
sayyidina Muhammadin salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha fakri. Kita berbanyak salawat itu di rumah, mau 40, 100 nanti sesuai kemampuannya, diistiqomahkan. Kedua, ini doa dari Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi yang mulia, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Man huwa? As-Sajjad, orang yang kalau malam sholatnya 1000 rakaat. 1000 rakaat bukan 1 rakaat. 1000 rakaat beliau sholat tuh Sayyidina Ali As-Sajjad. Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, cucu Nabi, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Ali As-Sajjad, suatu ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Sujud lama. Orang kalau sudah asik sujud 1 jam nikmat. Ya, dan orang itu kalau mau di akhirat dekat dengan Nabi, diantaranya suruh banyak sujud, kata Nabi. A'inni ala nafsik bikathrati sujud. Maka kita usahakan. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin sujud lama, dia baca doa. Ada satu ulama namanya Abdullah bin Kisan. Kok ada suara doa yang indah nih, dia deket. Orang sujud dideketin. Ternyata itu Sayyidina Ali baca doa ini. Miskinuk ya Rab nazilun bifinaik, faqiruk ya Rab nazilun bifinaik, ubaiduk ya Rab nazilun bifinaik, sa'iluk ya Rab nazilun bifinaik. Setelah diamatin, bangun dari sujud, ternyata ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kata Sayyidina Abdullah bin Kisan, setelah aku mendengar doa itu, aku amalkan. Setiap hajat aku baca doa ini, maka hajatku enggak tertolak di sisi Allah. Itu diijazahkan kepada kita saudara-saudara yang hadir di majelis ini oleh Habib Umar, kita amalkan nanti ya. Miskinuk bersama-sama, miskinuk miskinuk ya Rab nazilun bifinaik, faqiruk ya Rab nazilun bifinaik, ubaiduk ya Rab nazilun bifinaik, sa'iluk ya Rab nazilun bifinaik. Ya Allah, hambamu yang miskin sedang sujud memohon kepadamu. Ya Allah, hambamu yang fakir sedang sujud memohon kepadamu. Ya Allah, hambamu yang kecil ini, kecil manusia ya, apa kekuatan manusia itu? Karena itu saudara, kita manusia yang kecil, gak ada wujud kita hakikatnya itu. Tapi kalau kita berpegang kepada Allah yang maha besar, kepada wasilah yang besar, kita akan punya tempat di sisi Allah. Maka berbanyak doa ini ya. Ubaiduk nazilun bifinaik, hambamu yang kecil sedang sujud berdoa kepadamu ya Rabb. Sa'iluk, hambamu yang mengemis kepadamu sedang bersujud berdoa kepadamu ya Rabb. Kalau kita sudah mengajukan doa ini, lalu hajat kita tidak akan tertolak. Subhanallah ya, betapa agungnya majelis panjenengan di hari ini, mendapat hadiah bukan dari mana-mana, langsung dari sumber besar, sumber suci Madinah Munawwarah ya, yang di sana ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.